Setelah publik kaget dengan nilai rata-rata tes kemampuan akademik atau TKA SD SMP yang jeblok, yaitu Matematika 40 dan Bahasa Indonesia 60, kini muncul data yang jomplang. Provinsi dengan peringkat rata-rata TKA tertinggi nasional ditempati DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sementara itu, peringkat terendah diduduki provinsi di wilayah Indonesia Timur seperti Papua Selatan dan Maluku Utara. Ada fenomena apa di baliknya dan hal urgent apa yang harus dilakukan pemerintah? Kita bahas. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan Minggu 31 Mei 2026 menilai nilai TKA ini menandakan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah yang masih lebar. Selain itu, TKA juga mengungkap masalah sarana dan prasarana pendidikan karena banyak sekolah tidak memiliki komputer atau laptop termasuk jaringan internet. Padahal hampir 98% murid di Indonesia mengikuti TKA. Beberapa sekolah harus menggelar TKA hingga 4 gelombang agar peserta bisa bergantian. Tak sedikit pula komputer jinjing guru dan orang tua dipinjam pihak sekolah agar para siswa bisa mengerjakan TKA. Pemerintah pusat juga perlu melakukan intervensi kebijakan yang lebih kuat agar praktik-praktik baik dari daerah yang berhasil dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan demikian, kesenjangan kualitas pendidikan tidak semakin melebar. Menurut Cecep, nilai TKA yang muncul saat ini tetap mencerminkan kondisi nyata pendidikan Indonesia. Ia juga melihat kemungkinan korelasi antara hasil TKA dan kompetensi guru yang selama ini diukur melalui berbagai asesmen meskipun besarannya tidak selalu sama. Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi di Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi menyebut hasil TKA menandakan urgensi perbaikan literasi dan numerasi murid sejak sekolah dasar. Nilai TKA juga perlu dimanfaatkan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan prioritas peningkatan kapasitas guru, perbaikan sarana prasarana, ataupun pendampingan pembelajaran. Menurut Zanatul, ketimbang memaksakan bahasa Perancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tony Toharudin, Selasa 26 Mei menegaskan bahwa TKA tidak dimaksudkan sebagai alat pelabelan sekolah, pemerintah daerah, ataupun murid. TKA juga bukan penentu kelulusan sehingga tidak wajib diikuti semua murid. Hasil TKA akan menjadi alat evaluasi mutu pendidikan melalui 5 data terintegrasi yang meliputi profil kemampuan literasi dan numerasi, data validasi nilai rapor, pemetaan kompetensi akademik, evaluasi kurikulum, serta referensi objektif untuk seleksi penerimaan murid baru. Pada sistem penerimaan murid baru jalur prestasi jenjang SMP dan SMA tahun ini, hasil TKA tiap murid akan menjadi pertimbangan selain menggunakan nilai rapor atau piagam prestasi non-akademik. Murid dengan nilai TKA tinggi dapat memperoleh keuntungan lebih untuk masuk ke sekolah negeri. Sahabat Kompas, data hasil TKA menunjukkan bahwa selain nilai yang masih jeblok, ada juga masalah kesenjangan pendidikan yang serius. Kini alarm sudah di depan mata, apakah pemerintah terutama Kemendikdasmen mau memprioritaskan perbaikannya?